فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك، ثبت إيماننا. اللهم يا ربنا كما أحييتنا بلا إله إلا الله فأمتنا بها، واحشرنا يوم القيامة مع أهل لا إله إلا الله، وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan para hadirin, pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Jawharatut Tauhid, Mandhumah Jawharatut Tauhidnya Imam Ibrahim Al-Laqani. Kita sudah sampai kepada wa malikun wasairil ami wa malikun wasairul a'immah. Kada Abul Qasim Hudatul Ummah. Imam Ibrahim Al-Laqani setelah menyebut para sahabat-sahabat Nabi dan urutan atau tingkat dan urutan-urutan kekhilafahan dan juga martabat kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian berpindah kepada panutan-panutan kita dari para ulama-ulama. Maka disebut oleh beliau adalah wa malikun wasairul a'immah kada Abul Qasim Hudatul Ummah. Begitu juga kita harus mengikuti seperti Imam Malik dan imam-imam wasairil a'immah dan imam-imam yang lainnya. Beliau sebut Imam Malik, imam yang lain tidak disebut. Bukan berarti imam lain tidak dianggap. Karena ini adalah satu mandhumah ringkas tapi mengarah ke sana dengan wasairul a'immah. Imam-imam yang lain. Jadi Imam Malik salah satu dari imam yang 4. Jadi satu disebut, tiganya pasti ke bawah. Kemudian beliau memilih Imam Malik karena kebetulan beliau adalah madhabnya Maliki. Ya imamnya sendiri yang disebut dulu sebelum yang lainnya. Kalau saya Imam Syafi'i wa Syafi'i wa sairul a'immah. Mungkin yang Hanafi wa Hanafi wa syairul a'immah. Tapi ini yang harus kita jadikan panutan di dalam urusan hukum fikih adalah Imam Malik dan imam-imam yang lainnya. Imam madhab itu banyak sekali, bukan hanya 4 saja, akan tapi yang terjaga buku-buku dan pemikiran dan dikembangkan oleh murid-muridnya adalah 4 madhab tersebut. Kalau imam itu banyak, mulai dari Imam Abu Hanifah ya, yang paling tua paling dulu Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bersamaan itu juga banyak imam-imam mujtahid yang kelas beliau mutlak. Seperti Imam Lais bin Sa'ad, kemudian Imam Daud Al-Dhahiri. Imam Daud Al-Dhahiri dianggap Imam Haramain. Kemudian Imam Ibnu Jarir. Imam Ibnu Jarir dan Sufyan Ibn Uyainah. Begitu banyak. Kalau disebut sampai ada pengatakan 17, ada sampai 30 lebih dan banyak sekali. Jadi artinya imam mujtahid mutlak banyak sekali pada masa itu. Dan sebetulnya karena mereka mujtahid mutlak, kita pun boleh mengikut mujtahid mana saja. Bukan hanya 4 itu saja. Kita boleh mengikuti yang lainnya. Akan tapi kenapa yang lainnya tidak diikuti? Kok hanya 4 saja? Karena apa? Untuk mengikuti kepada imam-imam selain 4 itu susah. Karena ilmu mereka tidak disimpan oleh murid-murid mereka. Dan mereka mujtahid kelas-kelas Imam Syafi'i. Mujtahid mutlak.
Cuman mereka tidak punya murid-murid yang mengabadikan ilmu beliau-beliau, sehingga banyak ilmu beliau hanya dinukil segitu begitu, tidak terkumpulkan dalam buku-buku yang dijelaskan oleh muridnya, dikembangkan, dijelaskan, dikembangkan lagi, tidak. Itu imam-imam madhab yang lainnya. Termasuk sahabatnya yang mujtahid pun juga boleh kalau kita mau taklid mereka. Cuman dengan catatan benar penukilan kepada mereka. Permasalahannya adalah yang menukil kepada kita itu loh. Adapun imam madhab yang 4 ini, mereka berhasil mencetak kader-kader penerus. Mungkin ini juga pelajaran bagi siapapun ya. Memang pengkaderan itu adalah penting. Imam Ahmad sendiri buat Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i belajar dari Imam Malik dan begitu. Ternyata gurunya mujtahid mutlak, muridnya mujtahid mutlak. Dan itu yang harus jadikan pelajaran buat kita. Sehingga tidak cukup seorang santri sukses dengan ilmunya menjadi orang alim. Akan tapi dia pun harus berpikir bagaimana mencetak orang-orang yang bisa mengabadikan programnya. Mengabadikan programnya. Orang alim banyak, akan tapi banyak berakhir bersama kematian, kewafatan beliau. Dan alhamdulillah manfaat. Jadi ide cemerlang para imam madzhab arba'ah itu adalah beliau adalah mendidik kader-kader penerus. Punya murid-murid yang sangat setia dengan beliau yang bakal membukukan, dan juga tidak lepas daripada keikhlasan semua jelas. Kita tidak mengatakan bukan karena mereka ikhlas yang lain tidak ikhlas, tidak lepas daripada pilihan Allah bahwasanya madhab mereka yang bakal abadi sampai akhir zaman. Tentu yang lain ikhlas, sangat ikhlas, semuanya ikhlas. Tidak boleh kita berkata Imam Syafi'i ikhlas, yang lain tidak ikhlas. 4 madhab saja yang ikhlas, yang lain tidak ikhlas, tidak pantas kita ngomong begitu. Sebab keikhlasan sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Baik. Kemudian juga ini 4 madhab yang harus kita jadikan panutan di dalam fikih. Maka yang dalam fikih nggak mengikuti salah satu dari 4 madhab, ya bahaya. Lalu ikut siapa? Oh, saya ikut madhabnya Imam Sufyan. Siapa yang mengabadikan ilmunya sampai kita? Bohong. Atau kita ketemu orang alim, tapi kalau tidak mujtahid mutlak, ya nggak bisa. Kita mengikuti ulama, ya mengikuti ulama mujtahid mutlak boleh. Seperti kita mengikuti Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tapi Imam Nawawi dengan ketawaduannya, biarpun dikatakan beliau pun kalau menjadi mujtahid mutlak sangat pantas, tapi beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau tidak mengatakan seperti itu. Beliau tidak berani mengatakan. Bahkan beliau tetap ikrar bahwasanya beliau adalah pengikut madhab Imam Syafi'i. Imam Suyuti pun demikian. Bahkan di saat Imam Suyuti mencoba ingin keluar dari madhab Syafi'i, kritikan, wah dari sana sini. Siapa Suyuti? Semua ilmu, disiplin ilmu dipelajari. Semua ilmu diketahui oleh Imam Suyuti. Bahkan dia mengatakan, aku yang paling tidak mengerti itu ilmu riyadhiyat, ilmu matematik. Beliau paling tidak tahu ilmu matematik. Maka dari itu aku tidak meninggalkan tulisan tentang matematik kecuali hanya 2 jilid buku kecil. Tidak tahunya 2 jilid buku kecil ini bagaimana? 2 jilid buku. Nah, ini nggak ngertinya. Terus yang lain bagaimana? Imam Suyuti lautan ilmu. Tapi tetap beliau adalah Syafi'i. Kemudian kata Abul Qasim. Abul Qasim, nah ini. Setelah ilmu fikih, ada ilmu pembersih hati, ilmu tasawuf. Abul Qasim ini adalah Muhammad Al-Junaid. Disebut salah satu bukan berarti yang lain tidak ada. Banyak guru-guru tasawuf yang lainnya. Imam Ghazali dan yang lainnya. Abul Qasim, Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini isyarat saja namanya mendumah, ya isyarat. Satu nanti yang menjelaskan perlebar sendiri. Artinya kita di dalam hidup harus mengikuti manhajnya ahli tasawuf. Keseimbangan fikih dengan tasawuf. Kalau tidak ada keseimbangan itu berbahaya sekali. Sehingga kalau orang hanya tafaqquh saja, kalau tidak tasawuf, tidak masuk ke wilayah tasawuf, maka dia akan menjadi tafassak.
Orang fasik artinya apa? Ngentengin hukum, dihelah sini saat. Rindu kepada Allah, takut pada Allah. Maka bisa main-main hukum. Tapi begitu juga kalau orang hanya nekuni tasawuf saja, nggak belajar ilmu syariat zahir ya, tazandak ya. Kayak kafir zindik. Tiba-tiba nggak mau sholat, karena apa? Yang penting kenal Allah, ini bohong. Yang penting ini nggak bisa. Makanya seorang guru mursyid thariqah, dibahas kalau dilanjutkan, labud ayakuna aliman bi furu'i syariati. Wajib dia seorang alim tentang furu' syariah, tentang urusan fikih. Nah kalau jadi mursyid kok nggak ngerti furu' syariah, maka mursyid buta gimana akan berikan petunjuk. Ngaku ketemu kenal Allah, dia kenal dari mana dia kenal syariat Allah? Wong syariat zahir tidak akan bisa melihat syariat batin kecuali dia harus menekuni syariat zahir. Sebab yang dibincangkan Nabi adalah zahir dulu, baru nanti makom ihsan itu bab akhir. Iman, Islam, ihsan. Ini kalau dia pakai syariat zahir nggak sama. Maka di sini digabung oleh Imam Ibrahim Al-Laqani antara fikih dengan tasawuf supaya tidak pincang. Dan memang bersama perkembangan zaman, memang ilmu tasawuf waktu itu tidak banyak dibahas. Yang dibahas adalah ilmu hadis, kemudian ilmu fikih. Dan ilmu hadis sama ilmu fikih. Kemudian yang lebih dekat lagi kepada masyarakat bukan ilmu hadisnya, karena urusannya dengan mempraktekkan ilmu, bukan bahas urusan hadis sahih tidak sahih. Maka ilmu hadis seolah-olah bukan terpinggirkan, lebih masyhur urusan ilmu fikih. Sehingga sampai kita kenal dengan ulama madzhabul arba'ah. Karena apa? Fikih langsung tutup poin, sholatku, wuduku, bagaimana berdagangku, dan seterusnya. Perkembangan ilmu fikih dahsyat luar biasa. Dari masa ke masa. Kan tapi dilihat oleh para a'immah, khususnya di awal-awal abad ke-4, permulaan abad ke-5 dan seterusnya, itu para ulama sudah mulai prihatin. Banyak orang yang hebat diskusi fikih, akan tapi mungkin bahasa sederhananya, kok hanya semacam di meja diskusi, pemikiran saja, kok tidak semakin khusyuk banyak dari orang-orang ini. Akhirnya beliau perlu mengembalikan lagi, maka banyaklah setelah itu penulis-penulis ilmu tasawuf. Seperti Imam Ghazali yang di akhir abad ke-4, permulaan abad ke-4, Imam Ghazali. Imam Ghazali di abad ke-4. Kemudian penulis-penulis ilmu tasawuf muncul untuk menyeimbangkan lagi. Supaya tidak hanya fikih-fikih saja, akan tapi di situ ada fikih, ada tasawuf. Dan Imam Ibrahim Al-Laqani pun tidak lupa di dalam mandumahnya mengingatkan, panutanmu dalam urusan fikih inilah orangnya. Di sisi lain kamu harus memasuki wilayah dunia tasawuf, guru-guru tasawuf ya, yang menjadikan kita semakin khusyuk di dalam beribadah. Mereka adalah hudatul ummati, mereka adalah pembimbing, pemberi petunjuk kepada umat. Fikih petunjuk ilmu zahirnya, tasawuf petunjuk ilmu batin, ya, dan harus digabungkan. Tapi bukan berarti Imam Syafi'i tidak ngerti ilmu tasawuf, tidak. Hanya begitulah orang itu, kalau memang menekuni di sisi tertentu, menonjol ya yang ia tekuni. Bukan berarti yang lain tidak mengerti. Bahkan bukan berarti Imam Syafi'i tidak ngerti ilmu hadis, oh tidak. Beliau sangat tahu ilmu hadis. Ada musnad Syafi'i. Ada ilmu hadis. Imam Syafi'i sangat ahli dalam ilmu hadisnya. Baik, kemudian fawajibun taqlidu khabrin minhum. Kadza hakal qaumu bilaftin yufhamu. Fawajibun taqlidu khabrin minhum kama hakal qaumu bilaftin yufhamu. Wajib bagi kita muqallid kita ini mengikuti habr, ini orang yang lautan ilmu dari mereka itu, para a'immah madzhabul arba'ah. Dan juga itu dalam ilmu tasawuf, imam-imam tasawuf wajib. Kalau tidak ikut, terus ikut siapa? Jadi mengikuti wajib. Makanya taklid itu bagi kita ini yang orang awam, yang bukan mujtahid ini wajib.
Maka jangan sampai ada pemahaman-pemahaman yang dihadirkan, nggak perlu kita taklid, nggak boleh kita bermadhab. Itu pasti kesesatan yang dihembuskan. Atau dia mendefinisikan sesuatu dengan pikirannya sendiri. Sehingga seolah-olah mereka membuat suatu istilah, membedakan istilah antara ittiba dengan taklid. Kalau ittiba mah boleh, kalau taklid nggak boleh. Upaya-upaya membedakan antara taklid dengan ittiba ya tujuannya adalah untuk ya mengangkat dirinya biar diangkat, bukan seorang mukallid. Padahal yang mengatakan tidak mau taklid pun sangat taklid. Mereka mencoba merubah definisi. Pada akhirnya bukan sama, ya nggak mau taklid pun taklid kok mereka. Yang jadi masalah mereka mengatakan yang taklid adalah sesat, taklid adalah haram. Enggak. Taklid wajib bagi orang yang tidak mujtahid. Taklid wajib. Orang yang bukan mujtahid wajib taklid. Wajibun taklidu. Taklidu habrin. Habrin itu al-habr, lautan ilmu. Ulama besar minhum dari mereka. Kadal hakal qaumu bilafdhin yufhamu. Ini adalah masalah wajibnya taklid, ini adalah dinukil dari ulama-ulama yang sangat jelas omongan mereka, nggak perlu diperdebatkan lagi. Hanya orang aneh saja yang meributkan di akhir zaman mengharamkan bermadhab, mengharamkan taklid. Bahkan imam yang paling, ada satu imam yang sangat membenci taklid, unik mereka. Ya namanya kebenaran nggak bisa disembunyikan. Dia menulis buku ya tentang haramnya taklid itu. Tak taunya dia masuk bab qadha. Di dalam qadha tak taunya kejebak lagi, dia masuk taklid lagi di situ. Dan sangat jelas kalimatnya. Jadi begitulah. Nggak bisa orang mengingkari taklid. Taklid, makanya kita bermadhab itu bertaklid, ngikut para a'immah. Selesai. Wa athbitan lil awliya al karamah wa athbitan lil awliya al karamah wa manafaha mim wa manafaha imbidan kalamah wa manafaha imbidan hamzah wasal tapi dikotakkan untuk luratus syair. Aslinya wa manafaham bidan, cuman karena darurat saya menjawab wa manafaha imbidan kalamah wa athbitan lil awliyal karamah. Tetapkan dan yakini bahwa wali itu punya karamah. Wali punya karamah ya, harus menjadikan keyakinan bagi kita. Memang ada sekelompok seperti kaum Mu'tazilah. Mereka mengingkari adanya karamah. Nggak ada karamah, yang ada hanya mukjizat bagi Nabi. Karamah definisinya adalah mereka mengingkari karamah itu khawatir kalau nanti karamah itu kita perkenankan dan kita anggap sebagai sesuatu yang benar, nggak ada beda dong nanti dengan Nabi. Bahaya itu. Jadi pengingkaran kaum Mu'tazilah dengan adanya karamah memang ada maksud baik menurut mereka dan benar menurut mereka, agar tidak campur aduk antara wahyu mukjizatnya Nabi dengan karamah. Maka ditiadakan namanya karamah. Tapi dalam ceritanya mereka nggak bisa ngingkari. Kisah Sayyidina Umar yang waktu itu pasukannya dipimpin oleh Sariyah. Di saat ada musuh menyerang, tiba-tiba Sayyidina Umar dari mimbar yang jauh, ratusan ribu kilo. Tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan, ya Sariyah, al-jabal, al-jabal. Rupanya sang Sariyah tadi, Sayyidina Sariyah pemimpin pasukan itu mendengar suara Sayyidina Umar dan minggir, terselamatkan dari serangan musuh. Dan masuk kisah Siti Maryam, berada di tempat ibadah, tidak pernah keluar, nggak kenal siapa-siapa. Tiba-tiba dapat buah musim panas di musim dingin, buah musim dingin di musim panas. Unik. Anna laki hada, dari mana kau dapatkan ini ya Maryam? Dijawab dari Allah. Siti Maryam bukan Nabi. Nggak ada mujizat bagi Siti Maryam. Karamah. Dan banyak kisah-kisah karamah. Di dalam kisah mereka ngingkari. Cuman ini pengingkaran mereka itu sebetulnya nggak bisa. Hanya kita hormati, kita hargai pengingkaran kaum Mu'tazilah itu hanya karena takut campur aduk antara mujizat dengan karamah. Supaya tidak ada orang mendakwakan ada Nabi lagi. Bahaya itu. Dijawab oleh kaum ahli sunnati wal jamaati. Nah, beda. Karamah tidak akan campur aduk dengan mukjizat.
Bahkan di saat mau dicampur langsung batal karomah itu. Kalau mukjizat itu akan didahului dengan pengakuan, pendakwaan kalau dirinya adalah nabi. Harus itu didahului, dia mendakwakan dirinya sebagai nabi, baru muncul karomah. Muncul mukjizat. Tapi kalau karomah wali, dia ngaku nabi, tidak keluar karomatnya langsung. Dia tidak akan keluar, dia nggak akan diberi oleh Allah apa-apa. Jadi seperti itu. Nggak ada karomahnya. Jadi karomah itu muncul dari orang yang soleh dan dia tidak mengaku nabi bahkan. Kalau mengaku nabi sudah murtad, nggak akan keluar karomah. Namanya sihir nanti itu. Ngaku nabi, ngaku Tuhan. Yang serem kan sihir kuat di daerah mana India yang bisa jadi beras atau yang jadi ini. Herannya tuh pengikutnya sampai ratusan ribu bahkan jutaan. Sebetulnya ini menunjukkan orang itu begitu memerlukannya kepada pembimbing. Memerlukan pembimbing. Sehingga dianggap pembimbing diikuti, padahal dia bohong. Mati sudah. Kesesatan. Di Indonesia ngaku nabi ada percaya lagi, hebat. Hebatnya mengaku atau bodohnya mempercaya ini adalah teka-teki itu. Karomah wa menafaha imbidan kalamah. Kalau ada orang menafikan karomat, buanglah, singkirkan omongannya, jangan dianggap seperti kaum Mu'tazilati. Wa indana anna du'a yanfa'u kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Indana, yang harus kita yakini bahwa doa itu bermanfaat, berguna. Doa itu berguna. Ada yang mengingkari doa itu nggak berguna. Karena apa? Semua yang akan terjadi sudah pasti. Nggak ada gunanya namanya doa. Nggak ada gunanya doa. Akidah kita adalah ud'uni astajib lakum. Kau minta akan aku beri. Doa akan bermanfaat. Panjatan doa akan bermanfaat untuk yang berdoa. Yang menjadi salah itu kan di saat memandang doa itu sebagai alat robah. Dijadikan sesuatu untuk membuat perubahan. Sehingga seolah-olah dengan doa pasti berubah, atau ini merubah, enggak. Kita memandang doa ini adalah rentetan daripada apa yang Allah ketahui. Dan ini termasuk sunnah. Tapi sunnahnya sunnah batin, ada sunnah zahir, sunnatullah yang sifatnya batin, perlu keyakinan, keimanan seperti ini. Jadi kalau berdoa nanti, seperti halnya, kalau sunnah zahir, sunnatullah yang zahirah itu adalah apa? Misalnya, kalau orang makan, setelah makan, kenyang. Itu pun kita tidak boleh meyakini bahasanya nasi yang menjadikan kita kenyang. Nggak ada beda antara nasi, usaha kita menanak nasi, usaha kita makan dengan namanya doa. Nggak ada beda. Artinya menanak nasi dan menyajikan nasi itu termasuk seperti doa. Bagian daripada takdir Allah. Maka pada hakikatnya memang doa tidak akan bisa merubah apapun. Hakikatnya seperti itu. Kalau kita bicara tentang fi ilmillahi, jadi sudah nggak ada yang berubah. Fi ilmillah, tapi kita tidak bicara fi ilmillahi. Fi ilmillah di dalam pengetahuan kita, ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya kalau lapar makan. Jangan sampai berkata nggak ada gunanya makan, nggak ada, siapapun nggak ada ngomong begitu, lihat. Apalagi nanti sore menjelang maghrib, makan semuanya kalau bulan Ramadan. Nggak ada yang berkata nggak ada guna makan. Kalau mengcektir saya kenyang, ya kenyang. Kalau enggak. Bohong orang ngomong gitu. Sama kasusnya dengan doa. Itu kita bicara adalah dengan apa yang kita ketahui. Yang menjadi masalah adalah masalah doa. Takdir itu adalah di saat kita mandang doa dan takdir, itu kita berperan seperti Tuhan. Itu yang repot. Seolah-olah tahu esok hari dan apa yang terjadi di yang akan datang.
Kita seolah-olah kayak jadi Tuhan, tahu yang, nah ini naudzubillah, ya nggak bisa dong. Lalu berkata apa artinya doa? Kalau memang jatah saya kaya, nggak usah doa, ngapain? Siapa yang mengatakan dirimu kaya dan siapa yang mengatakan dirimu nyungsep? Nggak ada yang tahu. Apa yang terjadi esok hari nggak ada yang tahu. Sebetulnya yang ngomong doa itu adalah berdoa, tidak doa sholat sama aja, percuma. Doa nggak akan. Itu sama seperti orang ngomong, apa artinya makan? Kalau jatah saya kenyang, biarpun nggak makan, aku pasti kenyang. Nah. Hakikatnya memang, biarpun nggak makan, kalau harus kenyang, biarpun saya nggak usaha, biar kenyang ya kenyang. Aslinya seperti itu memang. Itu kan fi ilmillah. Ini orang jatahnya kenyang, fi ilmillah, di dalam pengetahuan Allah hamba ini kenyang. Tapi terlihat dalam hidupnya dia nggak usaha, bisa kenyang. Atau masuk ke rupanya suatu. Sampai dikisahkan orang yang sangat bertawakal kepada Allah, "Mama minda batin fil ardi ilallah rizquha", tidak ada yang melata, merangkak, merayap di bumi kecuali Allah memberikan rezekinya. Aku yakin pasti ada yang memberi makan. Kalaupun aku tidak usaha. Nah ini kan tawakal kelas tinggi, bukan main-main. Jerit nanti ya imannya setengah-setengah nanti. Nggak mampu. Tapi kenyataannya memang ada orang mencoba seperti itu. Kalau masih orang tidak mau makan di pinggir jalan itu, pingsan nanti dikasih makan sama orang kan jelas. Tapi ini di pinggir hutan. Di sebuah gua dia. Saya yakin Allah akan ngasih makan. Betul. Gua jauh dari perkampungan. Ada aja orang lewat. Orang lewat ini. Orang lewat ini penasaran, ngapain orang kok duduk nggak gerak-gerak ini. Hidup atau mati ini. Dipegang, diam dia. Tidak membuka matanya, tidak buka makanya biar mulutnya biar dikasih makan, enggak, tetap begini. Orang yang lewat tanpa penasaran, ini orang hidup atau mati? Dibuka mulutnya, enggak susah. Akhirnya apa? Dicongkel Pak sama sendok atau kayu, kebuka mulutnya. Ini hidup enggak? Dikasih makan, coba masuk. Ini hidup enggak? Akan langsung maha benar Allah dengan janjinya. Ngomong, kok gitu? Saya tadi hanya yakin saja bahwasanya pasti dikasih makan saya. Dalam keadaan akhirnya engkau maksa aku untuk buka mulutku. Padahal aku sudah enggak membuka mulut. Kau paksa. Akhirnya kau coba masukkan makan. Nah itu keyakinan begitu itu luar biasa. Mungkin kita tidak harus seperti ilah, tapi kita harus yakin bahwasanya memang di mata Allah, fi ilmillah, semua yang terjadi ini enggak akan ada yang berubah. Tapi di mata kita sebagai manusia menjalani, kita ada akal, ada sunnatullah, baca sunnatullah. Ingin makan ya masukkan nasi ke mulut. Dan seterusnya. Kadang orang itu sok yakin dengan Allah satu sisi atau tidak. Dua kutub ekstrim. Nggak berguna sama sekali. Apa artinya? Nah, ini kan kurang ajar. Kepada Allah. Ada yang seolah-olah dia sangat serah diri kepada Allah, nggak mau ngambil sunnatullah. Ya kalau memang jatah saya surga, nggak usah sholat pun tetap masuk surga. Nggak mau ngambil sunnatullahi melakukan sholat, nggak mau ngambil jalannya menuju sholat. Ya nggak bisa dong. Ada jalan yang Allah memang tetapkan, surga itu di kananmu. Tapi ada pos-posnya, ada sholat di dalamnya, ada zakat di dalamnya, ada silaturahmi di dalamnya. Dikirimu neraka, ada jalurnya. Itu ada zina, ada mabuk, ada judi, ada putus asa. Tinggal yang kau pilih yang mana. Kalau engkau memilih jalan surga, ya sampai ke surga. Kalau yang kau pilih jalan neraka, tapi semua orang nggak tahu apakah bakal nyampe surga atau tidak. Ada orang meniti jalan surga, tatonya nggak nyampe surga. Loh kok bisa begitu? Sebetulnya dia meniti jalan surga, tapi nggak yakin kok dia. Sebenarnya imannya yang keropos, makanya su'ul khotimah dia. Jadi orang su'ul khotimah itu sebetulnya di dalam melakukan ibadah nggak yakin-yakin bener ya. Mungkin ria, dia ahli masjid, luar biasa. Sholat, ibadah. Wah, tapi tersembunyi di dalam hatinya bukan yakin dengan Allah. Hanya mungkin di masyarakat dia sudah telanjur disebut sebagai orang baik. Sehingga tidak mau meninggalkan sholat jamaah, tidak mau meninggalkan masjid. Karena dia masyhur di kampungnya, dia adalah ahli masjid. Gara-gara dia disebut sebagai orang ahli ibadah, banyak orang datang ngasih hadiah dan sebagainya. Wah kacau ini kalau aku tidak ke masjid, putus hadiahnya nanti. Rajin dia ke masjid. Sampai dianggap seorang soleh betul. Bahkan mungkin dikatakan wali, orang pada minta doa kepadanya. Kadang-kadang ke masjid. Kalau aku putus masjid, nggak ada yang datang, kacau nanti. Mati su'ul khotimah.
Padahal dia di masjid terus. Kenapa kok begitu? Ya itulah karena hatinya tidak serius dengan Allah. Su'ul khatimah. Maka ada jalan menuju surga, kita titik. Ada orang meniti jalan neraka, kenapa kok tiba-tiba belok masuk surga? Ia meniti jalan neraka, jalan kehinaan. Akan tapi Allah Maha tahu apa yang di dalam hatinya. Dia sebetulnya di dalam menjalani kemaksiatan, dia terus koreksi, kok begini. Dia ingin kembali belum bisa. Dia ingin kembali belum bisa, tapi tetap berjalan dia, kembali belum bisa. Akhirnya jeder, kembali dia. Makanya husnul khotimah. Makanya perlu dibangunkan ini, iman. Itu yang akan membimbing kita. Saat ini kita di mana akan terarah dengan keimanan. Jadi kita tidak boleh sok tahu di esok hari. Yang tahu hanya Allah. Dan kita harus mengambil sunnatullah. Jangan sok kalau memang saya jatahnya ahli surga yang masuk surga. Enggak mau dengan sunnatullah, ya enggak benar. Mungkin kalau urusan sholat, urusan ini, dia sangat mudah ngomong begitu. Enggak usah sholat kalau ahli surga, ahli surga. Urusan sholat. Sekarang urusan dunia juga lah sederhana. Ayo yang muda-muda yang semangat. Muda-muda semangat. Umur-umur berapa? 20, 25. Mau enggak kira-kira? Kamu akan diberi oleh Allah anak, tapi enggak usah berurusan dengan wanita. Mau? Ya enggak nikah. Enggak berurusan dengan perempuan. Punya anak langsung. Ya enggak ngambil sunatullah, menikah loh. Atau kamu boleh menikah dan langsung istrimu hamil, enggak usah bersentuhan kau dengan istrimu. Mau? Ya enggak mau. Harus mengambil sunnatullah. Itu jalan. Makanya doa pun demikian. Doa itu bagian daripada apa yang Allah berlakukan kepada hamba tersebut. Seperti halnya usaha batin, usaha zahir. Bekerja, makan kita kenyang. Doa dikabul. Sama. Usaha zahir, hasilnya kenyang. Usaha batin, hasilnya dikabul. Sama. Usaha zahir, belum tentu sampai hasil. Mau makan, siapkan nasi, menanak semuanya. Lah kok hasilnya lapar terus. Bahkan di rumah sakit. Kenapa? Oh dia keselak sendok garpu. Padahal makannya ajib lah. Padahal sudah usaha full, maksimal usahanya. Tapi di ilmu ilmillah lapar dia, masuk rumah sakit lagi. Keselak duri deh. Jadi usaha belum tentu. Tapi kita wajib sebagai orang berakal ngambil usaha. Kalau berjalan di jalan raya, di pinggir pengen selamat, jangan mentang-mentang di dada. Kalau bangsa jatah selamat-selamat di tengah jalan, tabrak truk mati kau. Sama doa pun beginian. Kalau ingin dikabul ya berdoa, kalau ingin dikasih doa. Dan Allah sudah ini dikatakan kama fil minal Qur'ani. Quran menyebutkan astajib lakum, ud'uni astajib lakum. Mintalah kau kepadaku akan aku kabul. Jadi bahasa manusia, bahasa Allah untuk manusia. Jadi kau berdoa akan aku kasih. Padahal Allah sudah tahu ini, bahasanya ini bakal dikasih sudah tahu, dan Allah sudah tahu kalau dia bakal berdoa. Yang satu lagi nyungsep. Dia tidak berdoa, Allah sudah tahu dia tidak doa dan akhirnya nyungsep. Sama yang nggak mau berobat mati. Sama itu. Maka doa berguna. Tapi dalam berdoa sendiri, kata kama minal Qur'ani wa'dan yusma'u. Ada janji yang bisa didengar, kita dapat dalam Al-Qur'an. Ud'uni, Allah yang berjanji. Mintalah kepadamu astajib lakum. Aku akan kabul. Aku akan beri kepadamu. Nah, doa sendiri ada aturan mainnya dong. Doa ada syarat-syaratnya dong. Seperti urusan zahir ada syaratnya. Orang agar sehat maka dia harus disiplin, harus makan. Maka syarat makanan jadikan dia sehat kan ada aturannya, bukan asal makan. Harus makan, yang dimakan ya makanan kan begitu. Aku ingin hidup sehat. Aku harus makan. Makan apa? Makan batu. Ini nggak memenuhi syarat makan dong. Pengen makan, tapi makannya nggak sehat, beracun, nggak bisa. Harus zahir dan batin nggak beda. Harus kita penuhi syarat-syarat itu. Syarat doa, syarat batin. Doa. Bagaimana agar doa itu betul-betul agar membuahkan astajib lakum? Bagaimana agar doa kita itu sampai kepada astajib lakum itu bagaimana? Kalau janji Allah ya benar, Allah tidak akan ingkar janji. Mungkin ada yang berkata, aku sudah berdoa enggak dikabul oleh Allah. Bukan Allah tidak mengkabul, kamu tidak memenuhi syarat. Seperti orang makan tadi, aku sudah makan kok tidak gemuk-gemuk. Makanmu apa? Pasir. Ya, salah kau makan. Tapi saya makan.
Nggak bisa. Bergizi dong. Yang sehat dong. Itu urusan zahir. Batin juga sama. Urusan batin. Doa harus memenuhi syarat aturannya dong. Bagaimana agar doa itu bergizi? Kemudian bisa bermanfaat. Penuhi syarat-syaratnya. Sampai nanti membuahkan astajib lakum. Pengkabulan dari Allah. Syaratnya diantaranya adalah harus makanannya yang halal. Makanannya haram, doa jerit-jerit. Nggak dikabul. Akul halal. Beriman ya, iman dulu harus orang beriman, orang kafir. Makanan yang halal. Banyak doa-doa ya. Kemudian sadar kalau dia berdoa. Doa itu kan mengadukan kepada Allah akan kekurangannya dan mengakui dengan segala kelemahannya, lalu disodorkan ya, proposal, permintaan kepada Allah, ya Allah ini. Dan sekarang banyak orang doa itu nggak sadar, minta apa kau? Doa, nggak disadari dia. Atau makannya nggak halal, nggak bisa diterima oleh Allah. Bahkan bila pun memenuhi syarat-syarat doa yang lainnya, jika ternyata tidak dipenuhi syarat yang namanya syarat doa, nggak akan bisa dikabul oleh Allah. Ada seorang laki-laki dikisahkan oleh Nabi, seorang laki-laki yang aghbar, compang-camping, tidak tampak kalau dia adalah orang yang gila dunia, orang baik. Aghbar berdebu, yamuddu yadah, berdoanya sesuai dengan aturan, menengadakan tangan, tanda mengharap. Wa yaqulu, dan dia berkata, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ilhah. Doanya itu benar, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb. Modelnya sudah model dikabul dia oleh Allah. Tapi dia nggak peduli dengan makaluhu haram, wa mashrabuhu haram, makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu, bajunya haram. Anna yustajabu lidzalik. Gimana akan dikabul oleh Allah kalau cara doanya dengan seperti itu? Nggak bisa. Baik. Nah ini syarat-syarat doa. Kemudian juga memilih waktu yang tepat. Setelah habis sholat, atau waktu di antara dua khutbah berdiri, duduk di antara dua khutbah, di tengah malam, malam-malam Ramadan dan seterusnya. Jadi harus. Dan di saat berdoa dia harus yakin Allah Maha Kuasa untuk mengabul. Kalau tidak yakin sudah awal langsung tidak diterima, nggak yakin kok. Bikin marah Allah. Jangan kan dengan Allah, dengan manusia saja. Kalau Anda minta pada seorang, ya minta bantuan ke orang itu. Pak Haji, mohon maaf Pak Haji, saya butuh bantuan Pak Haji, tolong bantu saya. Cuman kayaknya Pak Haji ini nggak bisa, nggak punya apa sih? Kan kurang ajar, husnudon mestinya. Suudon ya nggak mau, kurang ajar. Haji mohon dibantu Pak Haji, Pak Haji. Pak Haji kan kaya, banyak duit dan sebagainya. Cuman model Pak Haji kayaknya nggak bisa ngasih ke saya ini. Oh, suudon. Kepada Allah kok begitu? Enggak dikaji. Enggak yakin Allah Maha Kuasa untuk mengkabulnya. Wa antum muqinuna bil ijabati. Nabi mengajarkan kalau engkau mendoa bermohon kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabati, yakin Allah Maha Kuasa untuk mengkabul doa kita. Dan kalau memang kita sudah memenuhi syarat-syarat doa, makanan halal dengan penuh keyakinan, ya, memahami, mungkin menyadari kalau kita memerlukannya, kemudian kita memilih tempat, kemudian dan seterusnya, memenuhi syarat-syarat doa, ya jawabannya langsung astajib lakum. Allah tidak akan ingkar janji. Astajib lakum, akan dikabul oleh Allah. Pasti karena astajib, jawab Allah nggak akan ingkar janji, pasti dikabul kalau memenuhi syarat doa-doanya. Cuma yang harus kita pahami juga masalah pengkabulan itu. Pengkabulan itu ada 3 macam. Yang pertama, Allah akan kabul sesuai dengan apa yang kita minta.
Nah, bisa jadi banyak. Kalau itu jelas, habis doa kita dikasih. Tapi jangan sampai kita beranggapan bahwa pengkabulan doa hanya satu model ini. Tidak ada yang lebih dahsyat lagi. Yang kedua, Allah mengkabul adalah dengan bentuk yang berbeda. Kita minta hijau dikasih merah. Karena kebodohan kita. Allah makasih ini hambaku ini bodoh banget nih. Yang diminta itu saja. Padahal ada hal yang lebih penting. Baik, aku rubah. Bukan yang diminta aku beri. Aku jadikan yang lain yang lebih bermanfaat. Warnanya beda yang dihadirkan. Selama ini kita apa minta? Ya Allah berikan padaku rezeki yang halal, banyak ya Allah, jabatan ya Allah, Allah. Itu paling kita. Karena begitu sempitnya pandang kita itu, yang kita minta hanya itu saja. Padahal ada yang lebih mahal, coba. Jantungmu berapa harganya? Pernah kita minta, ya Allah jaga jantungku? Enggak pernah juga. Alhamdulillah jantung dikit saja. Itu bisa jadi berkat doa, mungkin sekali. Jadi kalau khusnudzon kepada Allah, jika kita minta kok tidak dikasih oleh Allah, jangan suudzon kepada Allah. Akan tapi yakin Allah akan makabul. Mungkin adalah diganti dengan yang lainnya. Berkat doa kita akan terjaga rumah kita adanya. Allah akan kasih. Bahkan lebih kita butuhkan daripada, lebih kita perlukan daripada apa yang kita panjatkan. Kemudian ya, ini pengkabulan. Pengkabulan yang kedua adalah, ini kadang tidak terlihat. Dari sinilah kadang orang, ya Allah tidak dikabul. Jangan bilang tidak dikabul. Pokoknya kalau kepada Allah, jangan sekali-kali bilang tidak dikabul. Kalau kita sudah memenuhi syarat-syarat doa. Karena Allah Maha Kuasa, nggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Nggak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Akan terwujud apa yang Allah kehendaki. Yang ketiga, pengkabulan yang paling dahsyat adalah kalau kita tulus memohon dengan syarat-syarat sudah terpenuhi, akan dikabul. Tidak dikabul saat ini, tapi dikabul nanti di akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata di akhirat lebih bagus daripada di dunia. Nanti banyak orang dikagetkan di akhirat itu. Bertanya, ini pahala apa kok banyak banget, gede banget? Dijawab, itu pahala panjatan doamu yang tidak diberikan di dunia tapi diberikan di akhirat. Allah. Spontan hamba itu ngomong, kalau memang begini ya Allah, kenapa kok tidak kau tunda semuanya doaku di dunia biar kau berikan di akhirat saja? Ayo. Karena begitu agungnya di akhirat. Nah, khusnudzon kepada Allah itu penting. Suudzon kepada Allah. Kemudian ada lagi masalah doa. Nabi sudah, Allah berjanji melalui lisan Nabi, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah itu akan senantiasa mengkabul doa hambanya asalkan dia enggak buru-buru. Kalau buru-buru langsung batal. Saya sudah sholat duha tapi kok masih, nah ini buru-buru, enggak dapat duit. Nah, ini kan buru-buru. Buru-buru menvonis, buru-buru menghukumi Allah nggak mengkabul. Nah, ini langsung nggak dikabul. Kalau doa serahkan kepada Allah dengan pemahaman tadi, kalau nggak dikabul warna merah dikasih warna hijau, kalau ada di dunia ada di akhirat. Itu doa. Kemudian ahli tasawuf menjelaskan doa itu hendaknya kita jadikan sebagai tujuan. Bahkan dikatakan mukhul ibadati, saripati ibadah. Jangan membiasakan doa itu sebagai prasarana. Ini bahaya dalam keimanan. Kalau para kekasih Allah berdoa itu adalah merupakan sebuah ibadah. Dia tidak pernah menanti-nanti buahnya. Buahnya bisa saja akhir doa. Mukhul ibadah, saripati ibadah. Doa. Dan orang yang sudah kenal Allah yang sesungguhnya, kita sambungkan dengan tasawuf. Orang ahli Allah itu berdoa adalah memenuhi permintaan Allah, ud'uni. Bukan memenuhi permintaan dirinya. Kalau kita berdoa kan memenuhi keinginan kita. Saya butuh ini maka doa. Saya butuh ini. Ini salah dalam berangkat dalam berdoa. Kita berdoa karena memenuhi keinginan. Ini pengen nikah. Nah, bilang kamu nikah. Ya Allah, karena pengen nikah, berikan istri yang solehah,
yang cantik itu, ya. Yang senyum-senyum mau nikah. Nah, doa itu bukan kita, kalau sudah paham makna doa, doa itu bukan memenuhi permintaan dirinya, tapi memenuhi permintaan Allah. Allah mengatakan, ud'uni, doalah kepadaku. Baik ya Allah, ad'ulak, ad'u ilaika ya Rabb. Ad'uk, aku mohon kepadamu ya Allah. Ini tingkat. Sehingga para kekasih Allah sudah tidak mikir nanti dikabul atau tidak kabul, bukan itu. Bahkan yakin Allah pasti memberi. Kalau tidak warna merah ya warna hijau, kalau tidak sekarang ya nanti. Kemudian juga yang harus kita pahami masalah pengkabulan doa, kadang tidak harus hari itu, waktu yang berbeda, waktu yang jauh, harus kita yakini. Ada sebuah kisah di dalam Al-Quran bagaimana pengkabulan doa itu. Yang penting serahkan doa itu, tuluslah, nanti Allah akan kasih. Bahkan yang memberinya pun di luar dugaan, lebih. Ada seorang wanita solehah namanya Hannah, yang hafal Quran. Rabbi inni nadzatul laka ma fi batni muharrara. Dia itu berdoa, ya Allah, bukannya kandungan. Ya Allah, semoga ini menjadi orang yang hanya ibadah kepadamu ya Allah. Menginginkan punya anak laki-laki yang hebat, yang bisa ibadah, menjadi orang besar, bebas dari kesibukan-kesibukan dunia, hanya untuk Allah beribadah. Harapannya laki-laki hebat, doanya khusyuk, serius. Melahirkanlah Sayyidah Hannah, keluar seorang wanita, diberi nama Siti Maryam. Inni wada'tuha untha wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni uidzuha ya wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, perempuan. Tapi dia tidak pernah suudzon, ya Allah, keluar perempuan ya Allah. Laki-laki tidak sama dengan perempuan secara zahir kita. Baik, keluar seorang wanita. Apakah Allah mengecewakan Hannah yang tulus? Tidak. Perempuan. Maryam, Siti Maryam, akan tapi wakafalah Zakaria. Dirawat oleh pamannya, Sayyidina Zakaria. Ternyata Maryam yang seorang wanita lebih khusyuk dari kaum laki-laki ibadah. Bahkan dicintai oleh Allah. Ibadah di tempat ibadah, tidak pernah kenal laki-laki, tidak pernah keluar. Sampai Sayyidina Zakaria sendiri itu bingung. Kok ada makanan musim panas di musim, makanan musim panas di musim dingin, ada makanan musim dingin musim panas. Anda lagi ada. Sampai Nabi Zakaria itu pengen mendapatkan kemuliaan seperti yang didapat oleh Siti Maryam. Huna, di tempat itulah Sayyidina Zakaria berdoa juga. Ini kayak tempat hebat, tempatnya Maryam ini. Huna, da'a Zakaria Rabbahu, minta diberi anak. Dikabul oleh Allah. Dan ternyata tidak sampai di situ. Siti Maryam seorang wanita, tapi kualitasnya nggak kalah dengan laki-laki. Sampai di saat Allah menyeru Siti Maryam itu sama dengan yang lain, warka'i ma'raki'in. Hei Maryam, rukuklah kau, ibadahlah kau sebagai seorang wanita bareng dengan kaum laki-laki, sejajar dengan mereka. Tidak sampai di situ. Ternyata Allah tiba-tiba berikan karunia kepada Siti Maryam. Ada kandungan di dalam, ada janin di dalam perutnya. Sementara ya aku tidak ada yang nyentuh. Allah Maha Kuasa, keluarlah seorang laki-laki. Siapa laki-laki itu? Nabi Isa alaihissalam. Lihat doa kakeknya, neneknya, keluar laki-laki juga. Sudah ibunya hebat, laki-laki hebat, Nabi lagi. Nah ini doa itu jangan sampai kita batasi dengan kepentingan sesaat. Panjang kisahnya, dan itu ada hubungannya dengan khusnudzon kepada Allah. Seolah-olah tidak dikabul Sayyidah Hannah, tapi dikabul. Wanita dahsyat. Bahkan Sayyidah Hannah belum tentu menemukan kehebatan cucunya. Mungkin sudah meninggal waktu Sayyidina Isa besar. Tapi lihat, terkabul. Makanya panjatan doamu hari ini kalau serius, mungkin tidak kita lihat saat ini, bisa kelihatan di cucu-cucu kita. Dan seterusnya, dan seterusnya. Panjang kisah doa insyaAllah ya. Makanya doa yang serius kepada Allah. Bahkan Nabi Isa nggak main-main. Di antara Nabi yang lainnya, hanya Nabi Isa yang diberi kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan, menjadi murid menjadi umat Nabi Muhammad. Ayo, apalagi? Yang lain nggak bisa, Nabi Musa nggak bisa, Nabi Isa diberi kesempatan untuk menjadi umatnya Nabi termulia Nabi Muhammad SAW. Ayo,
Doa, makanya kalau doa jangan tanggung. Jangan suudzon pada ya doa enggak dikabul-kabul, capek. Batal tahajud. Sudah sedekah enggak dapat-dapat, capek, batal tahajud. Enggak begitu panjang kisahnya. Semoga Allah memberikan keyakinan kepada kita, kepada Allah, dan mengkabul hajat kita. Mudahkan kita mengikuti para ulama-ulama yang diridhai oleh Allah, menguatkan iman kita, menjauhkan dari kesesatan, saling mencintai karena Allah, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron kasiron kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin hadirat para pendengar setia radioku dan pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada, demikianlah majlis mulia ini. Kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu. Mari kita tutup majlis mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.